Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ega Apriliani. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Nah, jadi di video kali ini untuk memenuhi mata kuliah pengelolaan media digital dalam rangka ujian tengah semester. Jadi, pembahasan yang pertama adalah saya akan menganalisis strategi organik yang dilakukan oleh Greenfield melalui media sosial Instagram. Jadi, yang pertama itu, Greenfield sejak September 2025 rutin mengupload konten memasak di laman Instagramnya mereka. Nah, konten ini sangat menarik perhatian ya, karena pertama, memudahkan audiens untuk mencoba resep baru dan juga berkreasi menggunakan produk mereka. Tujuannya itu untuk menunjukkan fleksibilitas produk Greenfield itu sendiri karena bisa menggunakan produk susu tersebut untuk membuat dessert, kemudian minuman, bahkan untuk membuat hidangan utama. Nah, yang ketiga ini memberikan value praktis karena bisa dibuat oleh siapa saja, bukan hanya sekadar promosi produk. Nah, yang kedua ini kita bisa melihat konten edukasi berupa edukasi gizi dan nutrisi. Greenfield itu mengunggah poster edukatif berupa informasi seperti manfaat susu, kandungan gizi, serta pentingnya asupan nutrisi. Kita juga bisa melihat bahwa Greenfield seringkali berkolaborasi dengan ahli gizi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followers. Konten edukatif ini menurut saya sangat cocok dengan brand mereka karena mereka kan sebagai brand merek susu segar ya. Jadi pertama, susu itu kan identik dengan gizi dan juga kesehatan. Yang kedua itu edukasi, memberikan value tinggi dan juga menambah kredibilitas. Yang ketiga itu adalah audiens merasa mendapatkan manfaat informatif, bukan cuma sekadar promosi. Dari strategi ini kita bisa simpulkan bahwa Greenfield ini tidak hanya fokus untuk mempromosikan produk mereka, tapi Greenfield ini juga peduli dengan nutrisi konsumen dan juga mereka seringkali memberikan konten-konten yang bisa mengedukasi audiens. Nah, yang ketiga itu adalah konten gaya hidup sehat atau healthy lifestyle. Oke, bisa kita lihat juga di sebelah sini, Greenfield ini sangat memanfaatkan tren yang sedang berlangsung yaitu olahraga pedal. Jadi mereka tuh membagikan poster coaching pedal yang sedang populer. Menurut saya strategi ini bermanfaat karena yang pertama, mereka ini mengaitkan produk dengan gaya hidup sehat dan juga aktif. Yang kedua itu membuat brand tersebut merasa relevan bagi audiens, terutama bagi olahraga yang sedang digandrungi saat ini. Yang ketiga ini menunjukkan bahwa konsumsi susu itu, terutama Greenfield, produk mereka mendukung berbagai aktivitas olahraga, terutama yang sedang digandrungi sekarang. Nah, yang keempat ini kita bisa lihat bahwa seringkali Greenfield ini melakukan konten storytelling dari peternakan. Jadi seringkali nih mereka melakukan kunjungan ke peternakan mereka. Nah, ini nggak cuma mengunjungi doang ya teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan juga bahwa Greenfield ini sangat menekankan bahwa sumber susu mereka ini berasal dari peternakan milik sendiri yang memastikan bahwa susu tersebut fresh. Nah, strategi ini juga bisa mendukung kepercayaan konsumen. Yang pertama, mereka itu menunjukkan transparansi dalam proses produksi. Yang kedua ini membuktikan kualitas dan kesegaran susu Greenfield. Yang ketiga ini mengkomunikasikan bahwa produk tersebut benar-benar fresh from the farm. Kemudian pertanyaan kedua, apa sih konten plan dari brand tersebut? Apa yang menarik dari konten plan tersebut? Nah, kita bisa melihat beberapa konten plan yang menarik menurut saya. Yang pertama ini adalah konten games dan juga giveaway. Jadi menurut saya ini sangat menarik engagement ya, karena selain mereka melakukan games, ini menarik perhatian audiens juga untuk menjawab di kolom komentar. Jadi membuat Instagram ini lebih interaktif kepada audiens juga. Nah, yang kedua ini adalah konten memasak seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi Greenfield ini mulai rutin mengunggah konten resep dan juga tutorial memasak dengan menggunakan produk mereka. Konten ini membantu audiens untuk berkreasi menggunakan produk Greenfield. Yang ketiga ini adalah penggunaan hashtag dan juga penguatan citra pure dan fresh. Nah, jadi Greenfield ini selalu memposting dan juga menggunakan hashtag jujurly pure, jujurly sehat.
Jadi pada setiap postingan ini untuk menegaskan bahwa produk mereka murni, segar, dan juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, untuk memperkuat pesan tersebut, mereka juga membuat konten kunjungan ke peternakan milik sendiri sebagai bukti bahwa sumber susu Greenfield ini benar-benar fresh dan juga berasal langsung dari peternakan. Jadi yang keempat ini konten kolaborasi olahraga. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Greenfield ini menjadi sponsor Persib Bandung ya. Jadi mereka ini menjadi sponsor Persib Bandung pada Liga 1 musim 2024-2025. Jadi Greenfield ini sering menampilkan pemain dan juga aktivitas terkait klub tersebut di dalam kontennya. Jadi strategi ini menunjukkan bahwa Greenfield mendukung berbagai jenis olahraga dan memperkuat citra brand mereka sebagai pendukung gaya hidup aktif dan juga sehat. Apakah ada saran dan juga masukan untuk konten Instagram Greenfield? Nah, menurut saya pribadi, konten Greenfield ini sudah bagus ya dan juga interaktif karena mereka sering mengadakan games dan juga giveaway yang menarik perhatian audiens sehingga menimbulkan engagement di sosial media mereka. Untuk masukan dari saya, yang pertama itu konten Resapi by Greenfield, yang mana itu merupakan konten memasak. Jadi nggak cuma dari Greenfield-nya saja yang membuat resep tersebut, tapi bisa juga nih mengajak atau memberikan challenge kepada audiens untuk membuat kreasi-kreasi makanan, minuman, ataupun berbagai jenis makanan lainnya itu menggunakan produk Greenfield. Jadi nanti pemenangnya bisa di-share resep-resepnya di sosial media. Jadi bisa menarik perhatian dan juga meningkatkan engagement gitu. Jadi bisa menarik interaksi nih antara audiens dan juga dari Greenfield-nya tersebut. Nah, kemudian untuk saya sendiri, zaman sekarang itu kan udah banyak sekali orang-orang yang mulai bosen kalau misalnya kontennya itu terlalu formal ya. Nah, menurut saya itu bisa juga menggunakan kayak parodi-parodi ataupun konten-konten yang menghibur sehingga audiensnya itu terhibur. Terlepas dari itu, tetap disisipkan berbagai informasi yang bermanfaat bagi audiens tersebut. Bisa kita lihat nih ya bahwa ada 6.785 akun, impressionnya ada 8.526, artinya mereka itu melihat kontennya itu lebih dari satu kali. Kemudian dari interaksi postnya itu ada 78, likes-nya 68, komennya 2, save-nya 6, dan juga share-nya 2. Jadi kita bisa melihat insight dari reach dan juga interaksi adalah konten tersebut cukup menjangkau banyak orang, namun interaksinya masih tergolong rendah dibandingkan dengan reach. Artinya iklan sudah efektif untuk meningkatkan brand awareness, perlu optimasi untuk orang-orang ini mau komentar, share, dan juga komen. Jadi misalnya dengan call to action yang lebih kuat, pertanyaan di caption, atau juga konten yang lebih relatable. Kemudian kita bisa melihat dari kunjungan profil dan konversi awal. Jadi untuk profil activity-nya ini ada 165, profil visit ada 152, kemudian ada external link tabs-nya ada 6, follow-nya ada 7. Jadi insight-nya itu dari 6.785 akun yang terjangkau, ada 152 orang yang penasaran hingga mampir ke profil sekitar 2,2%. Namun yang klik link hanya 6 orang dan follow baru 7 akun. Jadi funnel masih bocor di tahap akhir. Perlunya optimasi bio dan highlight, jadi lebih meyakinkan audiens lagi. Kemudian kita bisa tambahkan call to action yang jelas di caption atau iklan, misalnya klik link di bio untuk promo. Kemudian follow untuk update menu dan juga diskon. Kemudian kita bisa lihat juga efektivitas iklan berbayar. Profil visit dari iklan itu ada 136, biaya per profilnya itu ada Rp687, untuk total spend-nya ada 93.475, dari budgetnya itu 93.614.000. Kemudian untuk durasi iklan ada 2 hari, audiensnya itu kedai ngopi. Jadi insight-nya itu dari 63.000 dalam 2 hari, iklan menghasilkan 136 kunjungan profil. Biaya per kunjungan masih cukup wajar
untuk F&B coffee shop ya. Jadi iklan tersebut efektif untuk menarik traffic ke profil. Tinggal dimaksimalkan lagi agar mereka jadi pelanggan dan juga followers. Kemudian ada demografi audiens yang terakhir. Lokasinya ini mereka menggunakan Jakarta 99,9%, unknown-nya itu ada 0,1%. Jadi kita bisa lihat bahwa iklan tersebut sangat tepat sasaran untuk target lokal, konsisten dengan kedai ngopi yang kemungkinan berada di Jakarta. Kemudian untuk gendernya ini kebanyakan dari laki-laki ya, kita bisa lihat dari laki-laki 69,1%, sedangkan untuk perempuannya ini ada 30,9%. Ini kita bisa lihat bahwa audiens itu didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Seperti kita bisa lihat juga bahwa kebanyakan itu laki-laki yang lebih suka kopi dibandingkan dengan perempuan. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat konten atau iklan yang relevan dengan segmen ini, misalnya promo nonton bola di kedai kopi, kemudian ada kerja remote, nongkrong bareng, dan juga lain-lain. Jadi jangan tetap lupakan wanita ya notesnya, bisa juga dibuat konten yang lebih estetik dan juga instagramable untuk menarik dari segmentasi perempuan tersebut. Nah, kemudian yang untuk range umur, jadi untuk 18 sampai 24 tahun ada 25,8%, untuk 25 tahun sampai 34 tahun ada 60,2%, yang kita bisa lihat ini adalah mayoritasnya. Kemudian untuk 35 sampai 44 tahun ini 13,9%. Jadi mayoritas audiens ini rata-rata umurnya adalah 25 sampai 34 tahun. Jadi usia produktif yang masih cocok dan juga relate untuk menjadi target market coffee shop ya, kayak pekerja kantoran, freelance, dan juga mahasiswa tingkat akhir. Jadi konten bisa diarahkan ke tema produktivitas, kerja sambil ngopi, meeting sambil santai, dan juga promo jam pulang kantor. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai strategi konten, kemudian juga tentang konten organik, dan juga saran yang diberikan untuk Greenfield. Saya harap video ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman untuk belajar tentang media digital. Terima kasih, bye-bye.